Ih, Pak Sarah. Enggak ada ya? Yang belum absensi, diklik absennya ya. Bisa di grup atau di chat sini saya share lagi. Bisa klik di chat langsung atau di grup yang kemarin sama link kemarin. Tolong diisi absennya ya. Bang Erik, jadikan Wuri tolong co-host Bang. Tapi ini suaranya kok nggak bisa ya? Enggak, suaranya dari Wuri. Suaranya nggak bisa, Bu. Video sih bisa. Berarti nggak join audio kali enggak? Kalau over internetnya, Bu? Iya. Ya, call over. Nah. Jadi kalau kita tes. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita mulai lagi ya acara PKKMB pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat Bu Uri kayaknya suaranya enggak keluar. Yang audio Bu Uri di live aja, nanti bisa dari mikrofon Bu Ayu aja suaranya nanti tuh. Enggak apa-apa, di live aja audionya. Nanti Bu Ayu dibuka mikrofonnya Bu Ayu. Yuri gitu tapi selesai. Audio. Baiklah pada hari ini Bu Ayu yang live audio. Terserah salah. menggemanya bang. Menggema. Kan di satu tempat satu aja mikrofon yang hidup enggak apa-apa, live audio aja yang punya Bu Uri. Oh, Live audio. sudah. Dan di mute. Kalau di mute tetap dia storing dia. Terus diapain? Yang salah satu di live audionya, yang di live nggak apa-apa, kan gampang kalau dari HP. Live aja audionya, nggak usah di upload yang di posisi tanpa mic, kan di mute ya. Udah. Di mute namanya. Atau pakai ini aja ya, akun aja. Nah, boleh juga. Kayak di awal Bu Uri masuk tadi kan nggak ada suara, itu kayak gitu aja posisinya, gambar aja Bu Uri, nanti saya spotlight. Yang Sudah Pak Eri? okay. Sudah Bang? Udah. Nanti ya. Sudah. Yang Bu Uri. Baiklah, mohon maaf ya, tadi ada kendala teknis. Lanjut Bu Uri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul sehingga kita dapat mengikuti kegiatan PKKMB pada hari ini walaupun kita bisa laksanakannya hanya secara virtual. Baiklah, Ananda Ibu semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan materi tentang akademik di Stikes Ranah Minang Padang yang akan disampaikan oleh Ibu Ayuro Cimayunaro. Kepada Ibu Ayuro, kita silakan. Bisa kedengaran semuanya? Bisa, Bu. Oke, bisa kita mulai ya. Bentar Ibu, inikan dulu, share dulu materinya. Kan kita di sini. Oke, tes kelihatan slide-nya? Ada kelihatan Bu Ayu. Kelihatan ya? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, harus tetap semangat dong pagi ini. Ya, semangat pagi. ya Bu. Baik, untuk kesempatan pagi ini, Ibu akan sharing terkait dengan bidang akademik, khususnya di Stikes Ranah Minang Padang. Dan ini mengawali sesi untuk kegiatan PKKMB kita selama 2 hari ke depan. Nah, kemarin sudah dibuka dan akan kita lanjutkan untuk hari ini beberapa materi. Baik, sebelumnya mungkin Ibu perkenalkan diri dulu, walaupun kemarin sudah diperkenalkan. Ya, jadi Ibu bacakan dari pendidikan dan juga dari jabatan selama di Stikes Ranah Minang. Untuk nama itu Ayuro Cumayunaro, dan kebetulan sudah menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan pendidikan. Ya, jadi nanti yang mungkin kemarin bertanya apa sih arti nama Ibu Ayuro gitu ya, kenapa namanya agak seperti mirip nama orang Jepang gitu ya. Nanti perkenalan lebih jauhnya nanti pas saat kita di kelas. Nah, untuk tempat tanggal lahir, Ibu dilahirkan di Sijunjung 26 Maret tahun 86, dan untuk pendidikan yang sudah ditempuh, kebetulan Ibu juga alumni dari Akper Ranah Minang, yaitu selesai pendidikan tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke S1 keperawatannya ke Universitas Andalas tahun 2007, selesainya tahun 2010, sekaligus dengan mengambil profesi. Kemudian 2011 Ibu gabung lagi dengan Stikes Ranah Minang Padang untuk menjadi staf di sini, dan 2012 alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan magister ke Universitas Indonesia dan selesai tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 langsung melanjutkan untuk pengambilan spesialis satu di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Andalas. Dan untuk saat ini jabatan Ibu yaitu di Wakil Ketua 1 dari tahun 2019 sampai sekarang, dan untuk sebelumnya itu diberi kepercayaan untuk menjadi Sekretaris Prodi Ilmu Keperawatan dari tahun 2011, mulai awal gabung di sini sampai dengan 2019. Nah, itu untuk perkenalan awal kita di sesi ini. Kemudian kita akan lanjut ke profil Stikes atau Yayasan Ranah Minang. Nah, sebelumnya kemarin juga mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Helda selaku Ketua Stikes, tapi di sini Ibu ulang lagi karena kenapa kita melihat profil ini, karena kita harus berbangga diri kan. Di sini di Stikes Ranah Minang atau Yayasan Ranah Minang ini sudah berdiri dari tahun 1985. Nah, itu cikal bakalnya dimulai dari SPK. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasannya banyak tenaga profesional ya yang sudah dilahirkan oleh Stikes Ranah Minang Padang ini. Ya. Kemudian di tahun 2000 atau 2001 diberdirikan Akper. Nah, kebetulan 2004 itu Ibu gabung di Akper, 2003 itu ada 2 prodi yang prodi baru di Yayasan Ranah Minang, ada Akper dan Akbid. Dan kebetulan untuk pengembangan yang terus dilakukan upaya oleh yayasan pada tahun 2008 dengan penambahan prodi S1 keperawatan dan prodi D4 kebidanan. Nah, di 2008 itu kita sudah gabung dengan namanya Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, itu untuk sedikit terkait dengan profil Stikes Ranah Minang Padang. Nah, dalam artian untuk Stikes Ranah Minang Padang tentunya kita punya visi, misi, dan tujuan. Nah, dalam hal itu di sini kita lihat bahwasanya visi dari Stikes Ranah Minang Padang
Halo? Menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu kesehatan tentunya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermoral, berwawasan dan berkemampuan iptek dan imsak pada tahun 2024. Kemudian untuk misinya tentunya untuk mencapai visi tersebut kita juga telah menyusun beberapa misi dari Stikes Ranah Minang Padang. Yang pertama mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya melalui pendidikan yang beretika, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, melakukan penelitian di bidang kesehatan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, melaksanakan pengabdian masyarakat guna mendukung program pemerintah di bidang kesehatan untuk mencapai masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Kemudian yang keempat, menerapkan iptek sesuai dengan kemajuan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir itu meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu misi dari Stikes Ranah Minang Padang. Kemudian kita lihat tujuan. Yang pertama, menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional di bidang keperawatan dan kebidanan yang dilandasi oleh nilai moral dan etika profesi, menghasilkan tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kebidanan yang mempunyai soft skill dalam menunjang pelayanan kesehatan, kemudian menghasilkan tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kebidanan yang memiliki integritas, motivasi, dan inovasi yang tinggi, kemudian menghasilkan tenaga kesehatan bidang keperawatan dan kebidanan yang peduli dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanggap terhadap perubahan. Kemudian berperan aktif dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mampu menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan terakhir meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, itu tadi untuk jabaran visi dan misi yang akan kita tempuh secara bersama-sama di Stikes Ranah Minang Padang. Kemudian, Ibu akan berbicara terkait dengan kerangka dasar pendidikan. Kenapa sih dari istilahnya dari visi dan misi dan tujuannya terkait dengan bagaimana sih seseorang dari lulusan dari Stikes Ranah Minang ini dituntut untuk mempunyai kualitas dan kompetennya, berarti ini berdasarkan landasan dari apa yang akan kita capai selama mahasiswa semua berada di Stikes Ranah Minang. Ya, nah jadi untuk mencapai tersebut ada hal penting yang nantinya akan kita lalui secara bersama. Apa hal penting tersebut? Yaitu pengenalan dari kurikulum. Nah, kurikulum ini yang nantinya akan kita lakukan selama proses pendidikan di Stikes Ranah Minang Padang. Nah, kita lihat dulu apa sih itu kurikulum. Kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, nantinya dengan kurikulum ini sebagai landasan kita dalam artian mencapai lulusan di bidang kesehatan itu sehingga lulusan kita itu memang mampu bersaing secara kualitas dan kompetensi yang harus sudah tumbuh mulai dari pendidikan di Stikes Ranah Minang Padang. Nah, untuk dasar pendidikan atau kurikulum di Stikes Ranah Minang Padang itu tahun 2008 sudah dikembangkan dengan 2010 sudah dikembangkan dengan kurikulum berbasis kompetensi, dan ini pun sejalan dengan adanya aturan dari Menteri Pendidikan dan Budaya tahun 2013 bahwasannya di 2013 itu sudah ada aturan yang mengatur bahwasannya ternyata untuk pengaturan kurikulum itu sudah harus berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia di bidang pendidikan tinggi. Jadi nanti saudara tamat di sini sudah punya KKNI-nya itu sesuai dengan level standarnya. Misalkan pada diploma itu berapa sih kualifikasinya nanti di level 6, kemudian misalkan di profesi yang lanjutan dari
sarjana keperawatan berada di level 7. Jadi kita sudah dihargai nanti sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional di Indonesia. Nah, untuk sekarang kurikulum yang sudah diterapkan di Stikes Ranah Minang Padang untuk bidang keperawatan atau ilmu keperawatan kita sudah kembangkan dari peraturan Mendikbud itu tahun 2015, itu mulai dari angkatan 2015 kita sudah menggunakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia tersebut di prodi ilmu keperawatan, sementara untuk prodi kebidanan kita sudah menerapkannya di 2017. Nah, ini dasarnya kita dalam pengembangan kurikulum yang kita update terus-menerus sehingga kualitas dan kompeten dari mahasiswa atau alumni nanti atau lulusan kita itu dapat bersaing di dunia kerja. Nah, ini dia. Kita lihat dari tadi penjabarannya, ya, sehingga kurikulum tersebut bisa kita lakukan atau kita kita terapkan. Jadi dari sini nanti, sehingga pada saat evaluasi akhir yang nantinya mungkin saudara menjadi seorang bidan atau menjadi seorang perawat, tentunya nanti kalau perawat tentu lanjutnya paket akhirnya adalah profesi. Jadi nanti di evaluasi terakhir itu atau mungkin setelah selesai saudara, setelah wisuda 3 tahun untuk D3 kebidanan dan setelah selesai sarjana dan dilanjutkan dengan profesi di mahasiswa S1 keperawatannya, nanti tentunya akan diadakan yang ujung akhirnya nanti adalah sekarang yang masih berkembang adalah uji kompetensi. Nah, di 2021 akan diterapkan yang namanya nanti ujian itu yang nantinya harus ujian harus kompeten dulu dari perguruan tingginya baru bisa dikeluarkan ijazah. Nah, dalam hal itu makanya di sini kita kembangkan bagaimana sih strategi sehingga saudara nanti berkompeten kemudian baru dikeluarkan ijazahnya atau nama lainnya exit exam. Jadi kalau sekarang kalau kakak-kakak kelasnya kalau yang di bidan mereka wisuda dulu baru dapat wisuda dulu baru ujian kompetensi. Jadi sudah ada ijazah tapi masih menunjuk ujian kompetensi. Tapi di pada saat saudara nanti dari 2021 nanti akan diterapkan yang namanya exit exam. Jadi nantinya saudara akan dinyatakan kompetensi dulu baru nanti didapatkan ijazahnya. Nah, seperti itu. Makanya mulai dari sekarang kita memang berupaya bahwasannya kemampuan dan kompetensi saudara itu memang harus ditingkatkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Lanjut ya. Nah, dalam penunjang kurikulum atau dalam aktivitas kita dalam proses pencapaian tujuan kita dalam proses pembelajaran atau di bidang akademiknya tadi, tentunya juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana penunjang. Nah, di sini mungkin Ibu jelas juga sedikit sharing terkait dengan fasilitas yang ada di Stikes Ranah Minang Padang. Nah, untuk gedung kita punya gedung milik sendiri yaitu milik dari Yayasan Ranah Minang Padang. Kemudian dari fasilitas pengajaran yang ada untuk fasilitas penunjangnya kita mempunyai ruang kuliah di lantai 1, 2, dan lantai 4. Kemudian juga ruang perpustakaan di lantai 4 dan laboratorium. Laboratorium sekarang juga kita setting di lantai 4 yang dulunya awalnya center laboratorium kita itu di lantai 5. Nah, sekarang dalam proses renovasi dan kemungkinan kalau setelah selesai renovasi nanti kita juga akan atur atau kita modifikasi terkait dengan penunjang pembelajaran, ya. Kemudian terkait juga dengan fasilitas penunjang lainnya, yang misalkan nanti dari BEM, misalkan ada acara ataupun nanti ada kegiatan lain, kita punya aula yang milik pribadi juga dari Yayasan Ranah Minang Padang. Kemudian lab komputer kita juga ada di lantai 4. Kemudian untuk sarana dan prasarana penunjang pengajaran kita untuk lahan praktek, untuk sampai saat sekarang ini kita masih memakai lahan praktek yang istilahnya mendukung dari kegiatan belajar praktek klinik kita. Yang biasanya kita untuk kerjasama yang sudah dilakukan di Kota Padang tentunya dengan rumah sakit pendidikan rujukan yaitu Rumah Sakit M. Jamil
kemudian rumah sakit swasta lainnya yang memang nanti kita harapkan pada saat saudara praktek klinik itu dapat menunjang kompetensi yang kita harapkan. Nah, ini dia untuk labnya, sarana prasarana ya, yang awalnya ini disetting di lantai 4 untuk ini labor komputer. Kemudian lanjut ya. Nah, ini untuk kerjasama. Kerjasama ada beberapa di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang, Rumah Sakit M. Jamil, Hanafia Batu Sangkar, Rasidin, Dinas Kesehatan Kota Padang yang mencakup nanti kerjasama kita di Puskesmas Kota Padang. Kemudian KB Saanin, PSTW yang berada di Cicincin. Kemudian untuk tenaga pengelola kemarin juga sudah diperkenalkan ya. Jadi kita nanti mempunyai kewajiban untuk melaporkan yang sudah kita lalui yaitu kepada Kementerian Pendidikan melalui LL Dikti Wilayah 10. Dan di dalam hal ini pembina yaitu sebagai ketua yayasan dan pelaksana dari kegiatan harian dalam proses pencapaian kegiatan akademik yaitu dilaksanakan oleh Stikes yang nantinya juga didukung oleh prodi. Dan ya, jadi di sini prodi kita ada 2, keperawatan dan kebidanan, dan strukturnya kemarin juga sudah diperkenalkan oleh Ketua Stikes. Nah, tenaga pengelola lainnya tentunya terdiri dari staf pengajar. Nah, kita di sini memiliki staf tetap dan staf tidak tetap yang nantinya juga mungkin saudara akan berkenalan dengan masing-masing staf pengajar sesuai dengan mata kuliah yang saudara ambil untuk di semester 1 ini. Nah, untuk kurikulum atau mata kuliah yang nantinya akan saudara ambil, baik itu di keperawatan, di sarjananya, dan juga di kebidanan nantinya, ini akan kita lihat, ini bisa di link ya. Nah, kita coba lihat. Jadi untuk sarjana keperawatan itu nanti akan ditempuh selama 8 semester. Ya. Jadi nanti sebaran mata kuliahnya itu di 8 semester. Tentunya nanti akan saudara ambil sesuai dengan syarat dan juga kelulusan dari mata kuliah sebelumnya yang menjadi prasyarat pada saat saudara mengambil mata kuliah selanjutnya. Nah, ini nanti sebarannya. Nah, untuk bahan dari akademik ini, buku akademik nanti akan kita bagikan ke saudara dalam bentuk softnya sehingga bisa mungkin dibaca lebih jelasnya pada saat di rumah mungkin nantinya. Nah, ini gambarannya saja yang Ibu berikan. Jadi ada semester 1 sampai semester 8 yang untuk proses akademiknya. Nah, kalau S1 keperawatan atau sarjana keperawatan itu dia kan harus komplit nanti dengan dengan profesi. Nah, setelah selesai 4 tahun, nanti saudara akan melanjutkan ke yang namanya jenjang profesi. Nah, jenjang profesi ini ditempuh dalam waktu nanti 1 tahun. Ya, jadi ada 36 SKS yang harus saudara selesaikan pada saat program profesi. Jadi nanti untuk gelarnya pun saudara akan ditambah nanti di depannya dengan gelar nurse. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk program studi kebidanan, nah itu saudara akan tempuh kalau misalkan saudara mengikuti sesuai dengan alur, nah itu paketnya itu selama 6 semester, berarti selama 3 tahun saudara akan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang sudah kita rancang itu untuk pencapaian di semesternya. Ya, nah ini secara garis besar. Nah, kemudian kita lihat untuk sebaran mata kuliah sehingga saudara tahu berapa sih jumlah SKS yang akan kita dapatkan atau saudara kumpulkan sehingga nanti pada saat saudara wisuda itu berapa jumlah SKS untuk syarat
wisudanya. Nah, untuk S1 keperawatan itu ada sebanyak 144 SKS minimal, ya wajib ya. Jadi nanti ada tambahan. Nah, kemudian ini ada penjabarannya, ada teori, ada klinik dan praktek ya. Jadi nanti dan kemudian ada labor dan praktikum. Jadi ini nanti 144 SKS ini yang nanti akan saudara tempuh di jenjang S1 keperawatan plus nanti untuk profesinya itu sebanyak 36 SKS. Nah, yang 36 SKS di profesi untuk mahasiswa S1 keperawatan nantinya itu ditempuh semuanya di klinik, jadi di rumah sakit ya, di rumah sakit dan juga aplikasinya di masyarakat karena tergantung dari mata kuliahnya nanti. Contoh, kalau misalkan pada mata kuliahnya itu adalah mata kuliah keperawatan komunitas, berarti saudara turunnya nanti di masyarakat. Atau misalkan nanti yang di gerontik, nah gerontik nanti saudara akan melakukan asuhan keperawatannya kepada orang-orang dengan lanjut usia, misalkan di panti, misalkan seperti itu. Jadi semuanya tidak ada lagi bidang akademiknya, tapi sudah real saudara melakukannya di masyarakat. Nah, kemudian lanjut dengan SKS. Nah, SKS di sini dalam artian nanti sistem kredit semester yang akan saudara cicil selama sesuai dengan tahunnya yang tadi. Yang misalkan S1 berarti selama 4 tahun atau 8 semester, yang D3 kebidanan itu dalam 6 semester atau 3 tahunnya. Jadi SKS di sini bukan sistem kredit semalam ya. Bukan sistem kebut semalam ya, tapi dalam artian kreditnya itu nanti saudara cicil. Jadi cicilannya itu dalam artian paket dari mata kuliah yang harus saudara ambil pada saat saudara berada di semester tersebut. Makanya tadi Ibu jelaskan lagi, jangan nanti ada yang istilahnya nilainya yang bermasalah di semester 1 yang menjadi prasyarat untuk ke semester 2. Sehingga apa nanti bisa saja saudara harus mengulang lagi ke semester sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti istilahnya saudara harus wasting time-nya atau buang-buang waktunya untuk ngambil lagi. Jadi kan kalau misalkan kita sudah berada di semester selanjutnya, jangan berharap atau jangan kita sia-siakan waktu kita untuk mengambil di semester adik tingkatnya. Jadi kan nanti istilahnya overlapping juga kan kalau misalkan kita ngambil dari semester kita sekarang, kita harus turun tingkat gitu. Jadi otomatis nanti untuk proses wisuda saudara atau proses lulus saudara juga akan terganggu. Nah, di sini bedanya untuk bidang untuk saudara sekarang yang dulunya mungkin jadi siswa ya, sekarang sudah jadi mahasiswa. Jadi di sini juga dituntut nanti untuk proses kuliah. Jadi kalau mungkin dulu masih banyak misalkan saudara yang harus di istilahnya dalam proses belajar mengajar itu memang semuanya dari gurunya. Nah, pada saat kita kuliah tentunya kita yang lebih aktif. Karena metode pembelajaran di perkuliahan tentunya juga berbeda. Ya, yang nantinya mungkin saudara dikasih tugas dulu, stimulasi dulu dengan tugasnya atau disuruh baca dulu, kemudian kita diskusi, kemudian ada nanti presentasinya. Jadi dalam hal itu di metode pembelajarannya pun kita harus bisa nanti untuk istilahnya bisa untuk mengetahui bagaimana sih proses kuliahnya tersebut. Ya, jadi nanti kuliahnya itu bukan di kelas terus-menerus, tapi ada beberapa teknik yang nantinya akan kita lakukan metodenya itu yang istilahnya saling berkaitan. Ya, jadi kalau misalkan metodenya nanti istilahnya harus lebih ke kognitif, tentunya dengan cara tatap muka. Tapi kalau misalkan lebih ke praktikum, tentunya kita penggunaan labor dan klinik. Nah, ini untuk uraian metode pembelajaran. Ya, jadi satu SKS itu nanti dihargai kalau tatap mukanya itu kegiatan tatap muka satu SKS itu kalau dihitung ke jamnya itu selama 50 menit. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada kegiatan kuliah, kemudian responsi dihitung satu SKS atau tutorialnya itu kalau tatap muka itu dihitung satu SKS-nya itu satu kali 50 menit. Ya, kemudian yang tugas terstruktur itu 60 menit untuk satu SKS-nya dan kegiatan mandirinya 60 menit. Nah, kemudian untuk kegiatan seminar, ya kegiatan seminar untuk SKS-nya itu dihitung satu SKS-nya itu selama 100 menit. Ya,
Sementara kalau praktikum tentunya lebih banyak lagi. Kalau satu SKS praktikumnya, itu berarti 170 menit nanti. Nah, coba aja kita kalikan kalau misalkan kita pakai jam, misalkan jamnya itu 1 jam kan 60 menit. Berarti satu SKS untuk kegiatan praktikumnya itu berarti berada pada 3 jaman. Kalau dihitung jam untuk 170 menit. Ya. Nah, juga dalam pencapaian metode pembelajaran, proses belajar kita itu tidak selalu di kelas, ya. Tidak selalu di kelas, bisa di laboratorium dan juga bisa di klinik. Apalagi sekarang dengan kejadian wabah, berarti kan kita kalau kelasnya mungkin nanti bisa melalui Zoom ataupun e-learning dari kampus yang sudah ada. Jadi nanti memang untuk kegiatan tatap muka, kegiatan perkuliahan kita mungkin nanti dilakukan secara virtual. Nah, laboratorium kita setting nantinya. Kalau misalkan di semester 1 ada labnya itu di pelajaran KDK, kalau nggak salah, atau IDK nantinya yang nanti kita akan ada labornya. Jadi semoga aja wabah ini cepat selesai sehingga kita bisa alokasi untuk pembelajaran labor dan klinik kita. Tapi nanti tergantung dari tim pengajarnya. Kita lakukan secara maksimal untuk kegiatan labornya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk metode pembelajaran. Jadi kalau kita di perguruan tinggi itu, metode pembelajaran kita itu bersifat student center learning. Jadi semuanya pembelajaran itu mahasiswa yang menjadi istilahnya nanti pusat dari pembelajaran. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator. Jadi istilahnya nanti kalau misalkan kuliahnya tatap muka ada fokus grup diskusinya, nah si dosennya hanya sebagai fasilitator. Nah, sejauh mana sih kemampuan dari pembelajaran itu ya tergantung dari mahasiswanya. Kalau misalkan dari uraian atau capaian ataupun nanti dari istilahnya penjabaran dari dosennya, apa sih target kita untuk kuliah pada pertemuan awal ini sampai di mana? Jadi nanti dari mahasiswa itulah nanti yang berperan aktif, ya berperan aktif sehingga terlaksanalah student center learning ini. Tapi kalau misalkan mahasiswanya tidak aktif, otomatis nanti ya pencapaian belajar kita tidak akan terlaksana. Oke, nah di sini ada beberapa metode pembelajaran, ada small group diskusi, role play, case study, discovery learning, self-direction learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem-based learning and inquiry. Ya, jadi ini nanti mungkin dalam proses pembelajaran, mungkin ada beberapa metode untuk satu kali pertemuan, ada beberapa metode yang akan kita pakai sehingga target kompetensi atau nantinya capaian dari outcome yang kita harapkan untuk mahasiswa, nah ini yang akan kita terapkan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian ini terkait dengan evaluasi belajar. Nah, setelah proses belajar tadi dilakukan, tentunya nanti semuanya kita di akhir semester akan melihat evaluasinya. Ya, nah evaluasinya ini mungkin ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh dosen dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi dari jenis evaluasinya tentunya banyak yang nantinya akan digunakan oleh dosen untuk proses evaluasi. Bisa saja nanti kuis, ya misalkan setiap pertemuan diadakan kuis terlebih dahulu. Makanya sebelum kuliah nanti mulai kuliah, saudara kan sudah dapat namanya RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester yang nantinya akan diketahui di sana bahwasanya untuk pertemuan hari ini apa sih metodenya? Untuk pertemuan hari ini apa sih mata kuliahnya dan untuk materinya apa? Jadi saudara sudah bisa baca. Oh hari ini kita belajar mungkin terkait dengan keperawatan medikal bedah. Nah hari ini mungkin keperawatan medikal bedahnya itu yang pertama yaitu terkait dengan sistem kardiovaskular. Nah, saudara sudah curi start nih malamnya. Oh, besok belajar sama Bu Ayuro nih dengan sistem kardiovaskular. Berarti udah baca nih, kardiovaskular itu apa sih? Misalkan terkait dengan konsepnya dulu. Nah, di sana saudara sudah tahu, misalkan seperti itu. Jadi memang harus aktif, ya. Kemudian dari jenis evaluasi lainnya ada tugas. Nah, jangan sampai nanti tugas yang harus masuk tanggal sekian, saudara nggak masukkan tugasnya, otomatis nanti akan
berdampak pada pengurangan nilai. Kemudian dari nilai UTS dan UAS, ya nilai UTS nanti pada saat kita evaluasi ada 2 jenis evaluasi besar kita setelah kita lalui proses pembelajaran selama 7 kali pertemuan atau selama proses kalau dihitung minggu itu 7 minggu, kemudian minggu ke-8 nantinya kita akan masuk dengan proses evaluasi tengah semester. Nah, kemudian setelah pertemuan ke-15 dan setelah selesai pertemuan minggu ke-15 dan di minggu ke-16 kita akan lakukan proses evaluasi yang namanya UAS. Nah, kemudian juga kalau misalkan di praktikum ataupun nanti di labor ada ujian praktek namanya. Nah, ini syarat-syaratnya ada nanti ya, syarat mengikuti ujian. Syarat mengikuti ujian secara akademiknya atau secara teorinya apa? Nah, dari kehadiran tatap mukanya itu harus hadir sebanyak lebih kurang 90% harus hadir. Kalau kurang dari 90% nanti saudara akan ditunda dulu untuk ujiannya, harus berhadapan dulu atau mungkin harus ada komunikasi dulu dengan koordinator mata kuliah tersebut. Ya, kemudian jenis evaluasi lainnya ada ujian praktek di klinik. Nah, nanti ini juga terkait mungkin nanti pada saat saudara praktek di klinik, di rumah sakit, di BP, bidan, nah nanti ada ujian praktek kliniknya. Kemudian juga hasil evaluasi belajar akhirnya ada UAP, ujian akhir program. Nah, ini biasanya pada mahasiswa kebidanan di semester 6 sebelum saudara dinyatakan lulus untuk mata kuliah di kebidanan, nih ada namanya UAP nantinya. Jadi saudara akan mengelola kasus-kasus dari proses ibu hamil, mulai dari kehamilan, Siapa yang BEM? dan BEM si setelah panggil BEM satu lah. Si mohon maaf Bu Ane sarannya. Ya, jadi nanti di UAP itu untuk mahasiswa kebidanan biasanya. Nah, untuk mahasiswa S1 keperawatan nantinya sebagai syarat prasyarat untuk dinyatakan lulus itu ada namanya ujian skripsi. Jadi akan melalui tahapan tersebut. Nah, kemudian yang kedua kita masuk dengan syaratnya. Tadi sudah Ibu singgung sedikit terkait dengan syarat wajib untuk mengikuti evaluasi baik itu UTS dan UAS itu harus wajib hadir di absensinya tersebut, di absen pada saat perkuliahan itu sebanyak lebih kurang 90%. Dan untuk praktikum ini harus hadir sebanyak 100%. Kalau tidak ada kehadiran 100%, saudara belum bisa mengikuti ujian prakteknya. Nah, syarat lain tentunya terkait dengan administrasi dan juga tugas-tugas yang harus kita penuhi pada saat mata kuliah itu kita ambil. Nah, ini yang harus kita tekankan lagi. Oke. Kemudian untuk penilaian, nah penilaian di sini kita mencakup 3 aspek ya, ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi bukan semerta-merta kita melihat itu untuk pengetahuan saja, tapi 3 aspek ini yang nantinya akan kita jabarkan dalam pencapaian kompetensi kita tersebut. Nah, kalaupun saudara pintar secara kognitif, tapi di afektifnya atau etikanya kurang, nah ini gimana nanti keseimbangannya? Otomatis pintar pun tapi tidak beretika sama saja untuk nilai evaluasinya pasti akan kita pertimbangkan. Ya, tapi kalau misalkan untuk etikanya bagus, keterampilannya bagus, kognitifnya juga bagus. Nah, itu kan nilai plus lebih ya. Jadi kalaupun nanti saudara yang tahu dari diri saudara sendiri dari penilaian ini, kalau dari penilaian ini dari 3 inti ini kita harus seimbang ya. Jadi harus seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, psikomotor ini nantinya yang akan kita asah juga untuk soft skill selama saudara mengikuti perkuliahan di Stikes Ranahmaya. Nah, kemudian kita lihat juga dari hasil belajar, ini ada hasil dari nilai nanti yang akan kita akumulasikan di lambang dan mutu. Ya, jadi nilainya nanti kalau misalkan nilainya itu berapa sih nilainya? Misalkan mengambil mata kuliah nanti asuhan kebidanannya, misalkan ada nilai untuk evaluasi semester itu 80, berarti dikonversi untuk lambangnya nilainya adalah 4. Untuk mutunya itu dikatakan dengan lambangnya tadi A ya, kemudian untuk mutunya 4 dan kualifikasinya itu dikatakan dengan sangat baik dan begitu juga seterusnya. Ya, ada batasan, ada rentang nilainya. Jadi
mulai dari rentang 80 sampai 100 itu dinyatakan nilainya dengan nilai A. Kemudian 68 sampai 79 itu nyatakan dengan nilai B. Nah, ini nanti untuk program profesi kita punya beberapa tingkatan nilai, ada A, A-, kemudian B, B-, B+, ya. Jadi batasannya nanti untuk nilai praktek itu berbeda. Jadi untuk batas lulusnya juga berbeda. Kalau misalkan dari praktek nanti nilainya itu batas lulusnya 68 atau nilai B. Sementara untuk nilai dari nilai akademiknya itu batas lulusnya nilainya C. Ya, jadi saudara pada saat belajar nantinya tolong benar-benar belajar, jadi minimalkanlah untuk nilai-nilai di batas lulus. Ya, dan maksimalkan usaha saudara berada di rentang nilai itu, kalau enggak bisa di 80, yang penting di 80 sampai 100. Ya, nah ini untuk penentuan batas lulus. Skripsi dan UAP juga itu di batas 68 atau nilai B. Ya, itu untuk penentuan batas lulus. Nah, kemudian setiap semester tentunya nanti kita akan terima kalau hasil evaluasi belajar itu dalam bentuk indeks prestasi, atau biasa juga disebut kalau misalkan nanti teman-temannya ada di kuliah di atau kakak-kakaknya dulu yang kuliah, misalkan yang bertanya ada nilainya IP, ya. IP itu singkatan dari indeks prestasi. Ya, jadi di sini indeks prestasi itu berarti capaian saudara selama 1 semester. Berapa sih nilai kan dari yang diakumulasikan tadi dari pencapaian setiap mata kuliah tadi. Jadi untuk indeks prestasi ini ada 2, ada indeks prestasi semester yang kita dapatkan setiap semester dan indeks prestasi kumulatif. Nah, kalau yang kumulatif tentunya ada beberapa nilai yang kita satukan dalam beberapa semester. Ya, contohnya misalkan semester 1 dan semester 2 tentunya ada indeks prestasi kumulatifnya. Tapi kalau misalkan kita baru di semester 1, yang ada hanya indeks prestasi semester 1 saja, belum ada indeks prestasi kumulatifnya. Ya. Kemudian untuk peraturan pendidikan, ya tentunya dalam proses pencapaian kita selama proses pendidikan ada aturan-aturan yang nantinya akan kita ikuti selama berada di Stikes Ranah Minang. Ya, ada aturan umum, ada aturan terkait dengan kuliah, ada aturan dari praktek laboratorium, praktek klinik. Ya, nah di sini nanti mungkin secara garis besarnya atau secara detailnya nanti saudara akan baca di dalam buku yang akan Ibu share melalui stopnya nanti, ya, stopnya Ibu share. Jadi peraturan akademiknya nanti saudara baca di buku. Nah, di sini yang Ibu tegaskan, kenapa Ibu tegaskan di pelanggaran dan sanksinya yang Ibu tayangkan, walaupun ini ada di buku akademiknya nanti, ya. Nah, di sini yang pertama pelanggaran dan sanksinya, kalau misalkan untuk aturan secara umum untuk registrasi itu seharusnya ada daftar ulang administrasi dan ada daftar ulang akademiknya. Administrasi apa? Ya, otomatis pembayaran dari uang kuliahnya. Ya, kalau yang dari akademik harus mengisi KRS. Kalau misalkan saudara tidak melakukan 2 hal ini, otomatis nanti saudara belum diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan. Nah, nanti mungkin ini tolong jadi perhatiannya. Ya, jadi kita memang ada peraturan akademik yang harus kita ikuti atau kita laksanakan. Ya, kemudian yang kedua, terlambat membayar biaya pendidikan tanpa pemberitahuan tidak diperkenankan melakukan registrasi akademik. Nah, ini nantinya, ya, otomatis dari yang pertama tadinya pada saat kita akan melakukan perkuliahan, tentunya kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, registrasinya ada administrasi tadi dan ada akademik. Nah, sekarang untuk registrasi akademik kita kan sudah pakai portal, ya. Jadi di portal itu nantinya
saudara akan memprint yang seperti contohnya kemarin. Jadi diambil berapa SKS yang harus diambil di semester ini, yang bisa saudara ambil di semester ini. Nah, syaratnya apa saja? Nah, saudara harus melakukan registrasi akademik tersebut. Berarti saudara belum diperkenalkan untuk mengikuti proses pembelajaran di semester tersebut. Ya, dan jika itu tidak ada pemberitahuan kepada pihak Stikes. Nah, itu catatannya. Ya, terlambat membayar biaya pendidikan tanpa pemberitahuan tidak diperkenankan melakukan registrasi akademik yang tanpa pemberitahuan. Ya, jadi itu syarat dari registrasi akademiknya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan registrasi selama 2 semester berturut-turut akan dicabut haknya sebagai mahasiswa Stikes Ranah Minang Padang. Ya, otomatis kalau misalkan satu semester mungkin masih jadi warning bagi kita. Ya, kalau misalkan 2 semester tidak melakukan registrasi akademik, ya registrasi baik itu akademik, baik itu administrasi maupun registrasi akademiknya. Nah, selama 2 semester berarti saudara sudah secara mutlak itu nanti sudah di DO, ya, di drop out dari sistem. Ya, karena kita semuanya sekarang sudah sistem. Pelaporan ke pusat pun kita sudah pakai sistem. Jadi saudara kemarin sudah ngisi KRS berarti nanti nilai namanya itu sudah terdaftar di sistem PDDikti. Ya, kemudian yang keempat, selama perkuliahan bila mahasiswa tidak masuk selama 3 kali tanpa keterangan mahasiswa diberi teguran akademis berupa lisan dan tertulis. Jadi kalau misalkan tanpa keterangan, nanti fungsinya di sini adalah penasehat akademik saudara. Kenapa mahasiswa ini tidak masuk? Apa alasannya? Jadi alasannya juga logis ya. Jadi kalau tidak nanti berarti akan diberitahu dulu secara lisan kenapa harus disampaikan kemudian nanti ada yang secara tertulis sampai nanti bisa dengan pemanggilan orang tua, ya. Kemudian yang kelima, bila pelanggaran telah sering dilakukan, maka dilakukan pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu. Jadi di-skor dulu. Kalau misalkan pelanggarannya sudah dilakukan teguran secara lisan dan tertulisnya masih juga dilakukan, berarti saudara harus dilakukan scoring terlebih dahulu, ya. Jadi dalam artian mungkin ada masalah yang harus saudara selesaikan, ya saudara selesaikan dulu. Nanti akan ditindaklanjut, baik itu melalui PA-nya, mungkin melalui dari Stikes nanti akan diupayakan atau mungkin dijadikan media dilakukan pemberitahuan untuk diskorsing tadi itu oleh prodi melalui nanti mungkin peran juga dari PA-nya masing-masing. Kemudian yang keenam, ya jika pelanggaran lebih berat, mahasiswa tersebut akan dilakukan pemberhentian tetap atau pemutusan studi. Contohnya apa? Mungkin tindakan asusila. Ya, salah satu contohnya tindakan asusila yang dilakukan nanti dan kedapatan, nah saudara akan diberhentikan. Jadi atau dilakukan pemutusan studi. Kemudian selama proses belajar, mahasiswa tidak diperkenankan untuk memakai perhiasan, ya karena nanti kemungkinan bisa saja perhiasan yang berlebihan memicu untuk terjadinya proses istilahnya nanti kriminal. Nah, proses kriminal, nantinya ini yang kita antisipasi. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Oke. Itu untuk pelanggaran dan sanksi akademik, ya. Oke. Nah, ini untuk proses administrasi akademik, proses yang saudara lalui pada tahapan akademik, ya, dimulai dengan registrasi terlebih dahulu, ya registrasi. Kalau misalkan saudara di posisi sekarang, berarti registrasinya dengan cara pendaftaran mahasiswa baru, kemudian sampai nanti ada registrasi ulang, ya. Registrasi pada saat saudara masuk, setelah akan lulus, berarti dilakukan registrasi akademik dengan cara daftar ulang. Kemudian apalagi prosesnya yang ada, pengenalan program studi. Nah, sekarang prosesnya saudara sudah diterima di Stikes Ranah Minang Padang, tentunya nanti dilanjutkan dengan pengenalan program studi. Jadi di administrasi akademik itu juga mengatur, atau di kegiatan akademik itu juga mengatur beberapa aturan yang ada di
Stikes Ranah Minang Padang. Kemudian juga penggunaan pakaian pada saat perkuliahan, ya, tidak hanya perkuliahan, juga nanti untuk kegiatan akademik lainnya, ya. Misalkan pada saat kita nanti setiap hari Jumat biasanya kita adakan kegiatan kerida, ya. Jadi nanti penggunaan pakaian pun kita atur di sini, ya. Tidak diperkenankan untuk menggunakan jeans. Misalkan kita menggunakan pakaian olahraga yang harus misalkan pada saat kegiatan kerida itu ada 2 kegiatan biasanya yang kita lakukan setiap hari Jumat, nanti sinkronisasinya ke bidang kemahasiswaan, ya. Jadi ke bidang kemahasiswaan yang biasanya di hari Jumat itu ada kegiatan wirid rutin yang kita lakukan. Dan juga kalau misalkan di minggu kedua dan minggu keempat itu misalkan di minggu keduanya diadakan wirid, sementara di minggu keempatnya mungkin diadakan olahraga, biasanya senam di sini. Nah, kemudian di aturan akademik yang lain itu ada untuk cuti akademik yang juga nantinya akan diatur di sini, ya. Kemudian untuk proses pindah pendidikan, ya, baik itu mahasiswa yang masuk nanti ataupun istilahnya yang terkait dengan kegiatan lainnya itu akan diatur pada akademik, ya. Kemudian juga di administrasi akademik ada ijazah dan transkrip. Nah, nanti setelah saudara selesai kuliah tentunya dapat ijazah, baik itu dari D3 kebidanan maupun sarjana keperawatan. Ya, jadi nanti hasil akhirnya yang akan saudara bawa untuk proses selanjutnya setelah saudara di wisuda itu adalah ijazah dan transkrip. Nah, untuk profesi sekarang itu kita tidak secara aturan dari pusat itu tidak ada untuk ijazahnya lagi, tapi ada sertifikatnya nanti, ya, yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, ini untuk predikat lulus, ya. Jadi nanti kalau saudara lulus baik di sarjana dan diploma ada predikatnya, ya. Ada 3 kategori untuk proses untuk lulusan sarjana dan diploma dengan nilai IPK. Nah, indeks prestasi kumulatif tadi, ya, bukan indeks prestasi saja. Kalau indeks prestasi kan di semester tadi. Kalau yang kumulatif itu akumulasi dari beberapa semester. Kalau misalkan IPK untuk diploma D3 kebidanan, itu berarti akumulasinya dari semester 1 sampai semester 6. Tapi kalau untuk sarjana berarti dari semester 1 sampai semester 8. Jadi ini indeks kumulatifnya, ya, IPK-nya. Kalau misalkan rentangnya 3,51 sampai 4 itu nanti predikatnya dengan pujian, ya. Sementara kalau misalkan berbeda dengan indeks prestasi di profesi, dia agak sedikit tinggi, ya, untuk IPK, untuk standar IPK-nya. Jadi dari 2 semester itu indeks prestasi kumulatifnya yang dengan pujian itu kategorinya, ya, yang dengan pujian itu di atas dari 3,75 atau 3,76 sampai 4 itu predikatnya dengan pujian. Oke, sampai indeks prestasi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan nanti melalui moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah banyak, ya, menyampaikan bagaimana kegiatan akademik yang ada di Stikes Ranah Minang Padang. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi ada Ananda Ibu yang ingin bertanya, bisa disilakan 3 pertanyaan untuk di sesi pertama ini. Cukup saya udah pakai. Acara. Baik, ya, untuk Bu Wuri, dia untuk pertanyaan pindah ke akun Ibu aja, ya, karena ada trouble di akunnya Bu Wuri. Jadi moderatornya pindah ke akun Ibu. Bro. Ya. Nah, pindah aja ke apanya, ke Ayu. Jawab dibuka pertanyaannya Bu Uri. Ya. Baiklah, ada yang bertanya? Karena jam 10-nya. Karena kita jam 10 mau lanjut ke materi berikutnya. Ada itu Bu yang memang. Ya.
Halo semuanya, pertanyaan? Bro. Ya, ada. Lanjut aja. Dan yang masuk Gimana? Ada yang buka mikrofonnya semua yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Silakan, Monica. Monica mau bertanya? Tes. Buka di klik mikrofonnya dulu, dibuka mikrofonnya. Kalau nggak di chat aja nanti tanya. Kalau nggak bisa, mungkin bisa di chat saja. Nggak ada nih yang bertanya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sudah paham ya semuanya tentang pengenalan bidang akademik ini? Udah, kalau tidak ada yang bertanya ya. Jadi sampai di sini dulu pengenalan bidang akademik. Tadi saudara sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana perkuliahan di Stikes Rana Minang Padang, bagaimana itu sistem SKS ya, dan seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di Stikes Rana Minang Padang. Baiklah, itu saja segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baru. Di Zoom mana? Lapor saja sama Bang Erik. Bang Erik. Udah. Bang Erik. Ya, terima kasih Bu Ayu. Berarti lanjut kegiatan mahasiswa dengan itu ya? Ya, untuk saat ini Pancasila. ya Pancasila kita masih menunggu untuk link jaringannya karena masih 2 menit lagi. Yang mahasiswa baru masih stay di sini semua ya, kita nanti gabung dengan LL Dikti untuk kegiatan wawasan tentang Pancasila. Apa kegiatannya Bu Ayu? Oh, untuk ini kegiatannya penguatan mahasiswa wawasan Pancasila bagi mahasiswa baru. Ya, terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila ya Bu Ayu. Kita gabung sama LL Dikti, nanti saya putar link live YouTube-nya di sini. Yang berarti mahasiswa masih stay ya? Kita tetap di sini semua. Apanya, Bu? Itu kan nanti ini pakai YouTube berarti. Bang Erik, berarti kita nunggu link Zoom-nya dari LL Dikti ya? Sudah ada link Zoom-nya Bu Ayu, nanti kita putar di sini aja. Oh. Mana Bang Erik, Bu?
Ya berarti mahasiswa lihatnya lewat mana? Lewat YouTube atau Zoom? Zoom aja Boyu. Di Zoom kita berarti. Berarti di room ini. Di room ini Boyu. Oh, berarti kita putar dengan YouTube tapi mahasiswa dengan Zoom gitu ya? Oke. Masih 1 menit lagi ya. Iya. Di full screen. Untuk pengaturan nama, nggak usah lah nak kita di sini. Ternyata jam karet juga.
Sabar ya guys. Masih belum dimulai. Ririn. Ririn. Bu Ririn. Sambil mengingatkan apa kegiatan yang bisa dilakukan Bu Ririn. Soalnya masih belum mulai kayaknya yang di di Jendiktinya. Halo, adik-adik maba, selamat pagi. Pagi, Bu. Ririn, matamu aja yang nampak. Iya, itu Pakai backdrop, Ibu. baju sama Berarti jilbab kata Bang- backgroundnya sama. Buka aja jilbab, ganti sama jilbab baru tuh. Itu di ruangan ya kemana? Dibuka aja ini ya. Kayak kuyang. Kayak kuyang tangan-tangan nih. Nggak usah aja pakai itu. Nah, tuh baru nampak Bu Sri Marlia. Bisa buka masker Ibu mah. Kami batigo di ruangan, nggak bisa buka masker. Adik-adik maba, sebelum kita nonton YouTube tentang Pancasila dari Dijen Dikti, ada yang bisa nyanyi nggak dulu? Biar jangan terlalu tegang ini. Ayo. Relaksasi loh. Raise hand-nya kalau ada yang bisa nyanyi. Awak Ya, raise hibur hand. kita dong dulu. Bawa resen. Bawa resen. Raise hand-nya. Ibu Ayuro boleh juga. Berasing tangkurak. Siang tanggura. Tonya, Monica, itu ada yang bisa nyanyi itu kayaknya itu. Hola, Bu. Hola, Bu. Hola, Valencia. Ayo, Monica. Hola, Bu. Monica. Monica, Bu. Leola Valencia, Bu. Hola, Bu. Ya, Bu. Dia karaoke, Bro. Lagu Minang, Monica.
Kan ini banyak dari daerah ini ya, boleh dinyanyikan lagu daerahnya. Lagu Minang ya, Monica. Ada kemarin yang dari Riau. Yulia Ardita, Shirley itu kenapa dimatikan itu videonya? Nggak kelihatan wajahnya. Lagi Lensi juga. Tasya. Nah, itu Ibu Ayu itu. Dah, nyanyi lagi. Nyanyilah Bu Ayu. Angkel aman, Kel. Bu Ririn. Begadang nampaknya itu Angkel, kelelahan. Ayo, ada yang bisa nyanyi tadi? Nanti di hari besok itu ada penampilan bakat maba ya. Jadi setiap maba harus punya talent. Selain harus bisa nyanyi, puisi, atau yang lain-lain. Kecuali olahraga ya, kalau olahraga nanti susah.
makanan kuah. Satu ya. Aku bubur. Kamu baik nak. Iya. Kalau mulai YouTube-nya, linknya aja. Menyantai. Kulit lumpia apa tadi? Bah, Kulit lumpia. Kak Nah, ini pisangnya nak. Kak Nah mau? Bisa sudah mau uang. Mama. Coklatnya pakai misek. Kak dulu bisa. Pakai penile. Enggak. Enggak. Jadi sama mana? Bunyi makan Bu Ririn saya dari tadi terangnya. Ada kalian yang mau menampilkan bakatnya? Silakan. Sambil menunggu ya.